Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Oh ya teman-teman, kali ini ada yang beda nih dengan video yang mau kita buat. Kali ini kita mau bikin pelatihan soal sujok, yaitu metode kesehatan ala Korea gitulah. Mungkin sebagian ada yang tahu ya. Untuk keperluan itu, ruangan sekre kita yang biasanya setiap minggu kita pakai untuk podcast harus kita rubah dulu teman-teman layoutnya untuk keperluan pelatihan ini. Teman-teman boleh kasih di komentar ya, kira-kira program pelatihan kayak gini perlu nggak kita terus buat videonya atau berkala atau sebulan sekali atau bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman juga boleh hadir ke sini, boleh lihat pembuatannya, boleh berhubungan juga dengan narasumber. Bebas lah, ini sekretariat kita semua kok. Oke, selamat menyaksikan. Yang memberikan pelatihan atau guru kami di Indonesia, beliau mengajar kami di Indonesia sejak 2019 ya, terutama karena kemarin 2020 masa pandemi, jadi full di 2019 beliau selalu datang ke Indonesia untuk mengajari kami tentang keilmuan sujok. Tapi di masa pandemi ini tahun 2020 kita belajarnya melalui online. Ini adalah Madam Bupinder. Dan ini adalah Bapak Heriandia Budiman. Beliau adalah yang menggagas atau yang mendatangkan sujok ke Indonesia. Pertama kali Indonesia yang dibawa oleh beliau. Jadi di Indonesia itu belum ada. Sebetulnya sujok itu udah ada di 53 negara. Dan ke-53 adalah Indonesia. Jadi Indonesia yang terakhir gitu. Ini di Indonesia baru 2019. Kurang lebih bulan Maret 2019 baru masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang keilmuan sujok, apa itu sujok, dari mana asalnya, dan sebagainya. Mungkin akan lebih lengkap, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kalau lebih dalam mungkin banyak di internet dicari tentang sujok, apa itu sujok. Nah, itu sebuah metode pengobatan. Nah, sekarang kita akan sharing tentang keilmuan sujoknya. Kalau tadi adalah sejarahnya, sejarah sujok itu dari mana, sujok itu apa, penemunya siapa, pengajarnya siapa, dan founder di Indonesia siapa, yaitu beliau foundernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah materi, yaitu ada namanya di sujok itu similarity atau korespondensi, kesamaan lah intinya. Kesamaan di dalam, kenapa tadi mengambil di tangan dan di kaki? Karena ternyata di tangan itu ada kemiripan dengan tubuh kita. Profesor Pak Jaewu menemukan pertama kali kemiripan antara tangan di tangan dengan tubuh kita adalah di jempol. Ini pertama kali ditemukan oleh beliau. Karena apa? Karena di sini pertama ada di jempol itu ada dua ruas pertama ruas atas dan ruas bawah. Ternyata di kepala juga ada ruas pertama kepala dan di bawah ini ruas kedua adalah leher. Ini pertama ditemukan oleh Profesor Pak Jaewu adalah kemiripan atau similarity kepala. Ini kepala, ini adalah leher. Nah, selanjutnya setelah itu, nah ini adalah kemiripan atau similarity secara sempurna. Jadi Profesor Pak Jaewu menemukan kemiripan di antara tangan ini, sebuah tangan kita, ini jari tangan kita, itu ada kemiripan dengan tubuh kita. Nah, kalau di tangan ibaratkan, kalau saya lagi berdiri seperti ini, yang menginjak lantai adalah kaki, yang menggantung adalah tangan, dan yang ke atas adalah kepala. Nah, ternyata kalau ini ibaratkan tubuh kita, ini adalah lantai, ketika posisi seperti ini, yang menginjak lantai adalah kaki, yang menggantung adalah tangan, dan yang ke atas adalah kepala. Jadi kemiripan, jadi istilahnya kalau ini diibaratkan seperti ini udah kayak tubuh kita. Jadi kaki, ini tangan, ini kepala. Sedangkan yang bagian tengah yang bulat ini, bagian yang tengah ini bulat ini adalah posisi perut kita. Organ dalam kita di sini ada di perut. Nah, di sini katanya ada kemiripan tadi di korespondensi tangan. Ini adalah teori dasarnya. Ini sebuah kepala, ini tangan, ini juga tangan, dan bawah adalah kaki. Nah, ternyata tadi sudah saya jelaskan di kepala itu ada kepala, ada leher. Nah, ternyata di tangan pun, ini di sebuah tangan ada berapa ruas? Pertama, dari ujung tangan dari ujung kuku sini sampai pergelangan, ini adalah ruas pertama. Dari pergelangan sampai sikut ruas kedua, dari sikut sampai bahu itu ruas ketiga. Nah, di sini di korespondensi tangan ini, ambil contoh saya di telunjuk, ini sebagai tangan kanan. Dari ujung kuku sampai ruas pertama itu adalah sama dengan kemiripannya dari ujung kuku ini sampai pergelangan pertama. Yang kedua, dari ruas pertama sampai kedua sama dengan pergelangan tangan sampai sikut. Dan selanjutnya dari sikut sampai bahu adalah ini ruas ketiga.
Ini mirip sekali. Ini adalah di tangan kanan. Terus yang tangan kirinya juga sama. Itu kelingking, kan posisinya seperti ini. Ke depan ya. Ini tangan kanan, di tangan kiri. Sekarang yang kaki. Ini bagian kaki, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ini kemiripan juga sama. Di kaki ada yang pertama dari ujung kuku sampai mata kaki, itu adalah ruas pertama. Di sini di ruas pertama. Dari mata kaki sampai ke lutut itu adalah ruas kedua. Dan dari lutut sampai bahu, sampai sini, sampai pinggang adalah ruas ketiga. Nah, ini posisinya seperti ini sama. Gitu. Nah, itu adalah kemiripan antara tubuh kita dengan telapak tangan kita. Nah, sekarang ada namanya kan kita pakai tangan kanan, satu lagi tangan kiri untuk membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri tangan kita ini. Kalau kita menggunakan tangan kanan, istilah gini, ini kepala, ini tangan kanan, ini kaki kanan. Baru di sebelahnya kaki kiri, tangan kiri. Jadi kalau menggunakan tangan kanan posisinya seperti ini. Kepala, tangan kanan, kaki kanan. Berarti yang sebelahnya kaki kiri, tangan kiri. Kalau kita posisinya menggunakan tangan kanan. Jadi patokannya tubuh besar kita, kepala, tangan kanan, kaki kanan. Kalau kita menggunakan tangan kiri, ini kepala, tangan kiri, kaki kiri. Berarti sini kita menggunakan tangan kiri, kepala, tangan kiri, kaki kiri. Berarti sebelahnya yang kanan, tangan kanan, kaki kanan. Ini fungsinya buat apa sih? Tangan ribet amat sih kanan kiri kanan kiri. Nah di sini manfaatnya contohnya gini. Saya ambil langsung studi kasus. Ketika ada keluhan kita di sikut, di sini ada pegel, ngilu ataupun sakit dan sebagainya di siku sebelah kanan. Diutamakan kita mengobati di tangan kanan dulu. Berarti sikut di sebelah kanan, kita ngobatinnya adalah di tangan kanan, di telunjuk, di ruas kedua di sini. Ini adalah posisi sikut kita. Oh ternyata sakitnya sikut yang kanan nih. Kita sakit yang sikut yang kanan. Tapi gak memungkinkan saya ngobatin di sini karena mungkin ada luka kegores ataupun luka yang lain lah. Jadi gak mungkin saya ngobatin mijit di sini. Kita bisa menggunakan di tangan kiri, tapi posisi tangan kanan. Mana? Berarti adanya di kelingking. Sini. Jadi kalau di sini ada tangan kanan di telunjuk, posisi tangan kanan. Tapi kalau di tangan kiri, posisi tangan kanan ada di kelingking. Di sini. Mas, saya gak mungkin kan di sini gak bisa ngobatin, di sini gak ngobatin. Kita cari di kaki. Kan tadi sujok itu su sama jok, yaitu tangan dan kaki. Jadi kalau gak bisa ngobatin di tangan sini, kita cari di kaki. Bisa di tangan kanan atau di kaki kiri. Nah itu adalah teknik pengobatan untuk pengobatan sujok. Jadi pertama kali dengan media apa sih ngobatinnya? Nah, di sini kita belum pakai media yang lain. Baru pengenalan dasar sujok itu kita tahu dulu. Jadi ketika sakit apa yang dirasakan, tahu posisinya di mana. Kalau tadi sakit sikut, oh sakit, mas saya sakit kepala nih, berat sebelah nih, atau kadang-kadang pusing dan lain sebagainya. Nah, kalau pusing sakit kepala, kita menggunakannya adalah di sini, di ibu jari. Nah, di ibu jari sini kita tinggal dipijit. Jadi ilmu yang pertama kita lakukan adalah pertama kali adalah pijitan. Sebelum kita menggunakan metode atau media-media lain, jadi sujok itu setelah kita mengetahui tadi titiknya, korespondensinya di mana. Nah itu pertama kali sebelum kita menggunakan obat atau alat-alat yang lain bisa dengan dipijit. Dipijat dulu. Nah baru setelah itu nanti kita akan pembahasan menggunakan media apa yang kita bisa gunakan. Itu adalah similarity atau kesamaan antara tangan kita dengan tubuh kita. Gampang ya? Ini ketika gambar gini gampang. Jadi ini sebagai kepala, ini sebagai kaki, dan ini adalah sebagai kakinya, tangan dan kaki. Jadi kalau digambarkan yang paling mudah seperti ini. Tuh. Selanjutnya adalah namanya tulang belakang. Nah ini di sini nih yang biasa punya keluhan tulang belakang. Ini bisa kita gunakan seperti ini. Ini kalau punya keluhan di tulang belakang. Jadi tulang belakangnya karena tadi ini ada posisi kepala. Jadi tulang belakang itu dari dari belakang leher sampai bawah. Ini kalau di tangan itu, kalau di tangan kita ini sampai ada ceglokan. Jadi dari atas ini ada ceglokan di sini. Nah dari atas sampai bawah itu ada titik tulang belakang. Nah nanti di situ ada servikal, terus lagi ada dan lain-lain ya, toratik ya, dan lain sebagainya. Tapi ini akan lebih jelas di pertemuan kita selanjutnya. Detail-detailnya kalau ruas ini fungsinya apa itu ada. Kalau sekarang ini secara global kita jadi tulang belakang
dari ujung kepala dari sini sampai tengah, dan disambung dari sini dari tengah sampai, kalau bahasa kita belakang ya, bokong kita ini, yaitu antara jari manis sama jari tengah. Itu. Jadi yang biasa suka sakit pinggang, di mana nih posisinya nih? Sakit pinggang kan di sini biasanya. Nah, berarti kita dipijatnya di daerah sini. Ini kan jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi antara jari manis sama jari kelingking, jari tengah di sini adalah posisi. Kalau di tangan kita berarti daerah sini nih. Kalau biasa kita sakit pinggang, posisinya di sini. Dipijat kalau biasa. Nah, ini adalah tulang belakang. Posisi tulang belakang kita di sini. Jadi kalau ada yang punya gangguan tulang belakang di daerah mana, bisa di sini. Nah, tadi yang termasuk ada di tulang belakang atau posisinya ketika ada mengatakan salah bantal ya. Itu apa sih bahasanya? Kalau frozen shoulder kan ini ya susah angkat ya. Ada yang biasanya kalau nengok susah tuh. Nengok kanan kiri susah kepala. Nah, nanti ketika susah nengok kanan kiri kan biasanya kita dipijit, bingung dipijit, sakit dan sebagainya. Nanti kita diobatinya di sini. Nah, kita obatinnya di titik sini. Sebelah mana nih posisi sakitnya? Kalau ini kan posisinya ke depan, kanan atau kiri? Kalau bingung ya dua-duanya dipijat antara kanan dan kiri di sini. Nah, kalau ada probe itu bisa menggunakan probe untuk penggunaannya, tapi bisa di awal adalah menggunakan dipijat-pijat di sini. Itu tulang belakang. Selanjutnya ada di sini namanya ini organ dalam. Kalau tadi kan bahas apa? Yang menonjol di tubuh kita, tangan, kaki, sama kepala. Ini adalah organ dalamnya. Jadi di tangan kita ini kemiripan antara di tubuh kita dengan di tangan ini menurut teori Sujok, keilmuan Sujok adalah kalau di tangan posisi organ ada di sini. Mungkin beberapa keilmuan pasti beda-beda, tapi kalau keilmuan Sujok posisinya seperti ini. Jadi di bawah leher itu ada tenggorokan dan di bawahnya ada posisi paru-paru. Ini ada posisi paru-paru kanan kiri dan tengah paru-paru adalah jantung. Jadi kalau ada gangguan di paru, jantung itu bisa dipijat di sini. Pijat-pijat daerah sini. Ada pilek atau batuk dan sebagainya. Pokoknya ada saluran pernapasan, posisinya di sini. Selanjutnya ini karena tumbang tindih ya, di atasnya sini ada namanya lambung. Ini lambung, di sebelahnya adalah hati. Ini yang besar adalah usus besar, dan yang tengah adalah usus halus atau usus kecil. Nah, jadi kalau kita ada gangguan di lambung kita itu bisa dengan cara dipijat daerah telapak tangan kita di sini. Ini adalah keilmuan teori dasar Sujok. Saya ambil contoh yang sering terjadi biasanya ketika BAB susah. Ada yang susah BAB atau diare. Nah, biasanya kan kita menggunakan yang lain, tapi dengan metode ini ketika kita susah BAB, saya ambil contoh susah BAB. Susah BAB itu kita akan membantu. Jadi bisa kita menggunakan tangan kiri yang paling mudah. Ini pertama dari ujung sini, yaitu antara kelingking sama manis, di sini ada tulang. Ditarik ke atas, digeser ke sebelah kiri, terus lagi digeser ke bawah sepertiganya. Di sini ada tulang lagi, antara telunjuk sama tengah ada tulang. Geser ke tengah dan dikeluarin di sini. Jadi cara pijatnya seperti ini. Dari sini tarik sini, geser sini, ke bawah, ke tengah, ke bawah. Itu ketika kita susah BAB. Di kamar mandi udah jongkok, udah dulu susah keluar. Bisa dipijat dulu pakai tangan, atau yang kalau nggak bisa pijat pakai ini, bisa kalau lagi di kamar mandi nggak ada tusuk pijatan, bisa pakai tusuk gigi ujungnya. Apalagi kalau yang anak-anak, biasanya kalau sikat gigi anak-anak ujungnya tuh ada gambar yang bulat atau apa tuh kan, atau yang ujungnya aja ujung sikat gigi, itu bisa dipakai alat sini. Gitu. Biasanya itu gak nyampe beberapa menit lancar. Itu untuk yang susah BAB. Tapi kalau posisinya kita diare, nah gimana? Bisa juga kalau mau dipijit diare, tapi posisinya dibalik. Kalau tadi di sini posisi kita itu yang memijat, kalau kita menghentikan berarti kalau lagi diare posisinya ke sini. Dibalik. Kalau tadi dari sini ke sini, dari ujung dari sini, dari susah dari kalau dikatakan dari ujungnya ya.
usus buntu yang mengatakan, ada yang mengatakan usus buntu di situ ya. Nah, di situ. Tapi kalau kita lagi diare, dibalik dari sini, ditarik ke sini. Nah, itu untuk yang susah BAP. Tapi kalau yang tadi paru-paru, susah bernapas atau sakit dada dan sebagainya, kita bisa di paru-paru tadi dipijat di sini. Jadi dari sekarang kita baru membahas ini dengan pijatan dulu, karena di tangan kita udah ada, bisa digunakan langsung dengan pijatan. Biar rileks. Nah, ketika kita pengen rileks sebelum tidur, sebetulnya bisa pijit-pijit sendiri. Jari-jari kita ini dipijit-pijit sendiri itu bisa menjadi kita rileks. Nah, mungkin kalau yang punya ring itu bisa pakai ring, itu membuat rileks juga, gitu kan. Itu adalah untuk sampai sini adalah korespondensi dasar. Sebetulnya kita ada banyak, ada korespondensi dasar, ada insect system, ada mini system. Tapi untuk kali ini saya akan bahas itu tadi tentang korespondensi dasar, kemiripan tubuh kita dengan telapak tangan kita dan organ ini. Sebelum kita lanjut, ada yang tanyakan di sini? Belum, lanjut. Oke, siap. Oke, ini korespondensi dasar tentang keilmuan sujok atau kemiripan. Ada satu lagi, karena waktunya kita terbatas untuk kali ini, mudah-mudahan kita ada pertemuan selanjutnya lagi. Akan bahas namanya animal head. Ini kita sebut di sujok itu ada namanya parsial atau kita bagian. Nah, animal head itu kita sebut kepala binatang. Nah, di sini kepala binatang itu ini adalah jempol ya. Sebetulnya semua jari, tapi kali ini saya ambil contoh adalah di jempol. Jadi animal head di sini, satu jempol ini ujungnya hanya dari satu ruas ke bawah, ini adalah disebut animal head, kepala binatang. Jadi yang kukunya, ini ada kuku yang putih ini, tengah adalah bagian kuku. Ini adalah sebagai mulut. Kuku adalah mulut. Tapi pinggir-pinggir kuku ini adalah giginya, sebagai gigi. Jadi kan kalau binatang kayak sapi, kambing, mungkin binatang kayak anjing dan sebagainya kan posisi kepalanya seperti ini. Jadi mulut, gigi, lidah di sini. Nah, ini adalah posisi mulutnya. Di atasnya hidung, mata, dan bagian kepala. Nah, yang sering saya gunakan biasanya untuk animal head, sebetulnya bisa menggunakan yang lain. Pokoknya kalau untuk ada keluhan di kepala itu kan ada mulut, ada hidung, ada telinga, terus lagi ada mata, ada otak. Pokoknya keluhan di kepala ini bisa menggunakan animal head. Yang sering saya gunakan di animal head adalah ketika sakit gigi. Alhamdulillah ketika orang beberapa yang sakit gigi menggunakan animal head, itu cepat ketemunya. Itu untuk animal head. Atau yang ketika sakit pusing, kalau nggak ketemu di sini sakit pusing, bisa menggunakan di animal head. Sakit kepala, bisa migrain ataupun pusing, kepala sebelah dan sebagainya, gangguan di kepala adalah menggunakan animal head. Nah, ini adalah keilmuan dasar tentang keilmuan sujok. Tadi korespondensi dasar, ini adalah parsial animal head. Nah, selanjutnya itu adalah tentang korespondensi. Nah, sekarang kita masuk kepada media apa yang digunakan untuk mengobati sujok. Nah, di sujok itu kita ada beberapa media yang kita bisa gunakan. Pertama dengan pijatan, yang kedua kita bisa menggunakan warna, bisa menggunakan biji, bisa menggunakan magnet, bisa menggunakan moksa, bisa menggunakan jarum dan lain sebagainya. Itu media yang kita bisa gunakan di pengobatan magnet, pengobatan sujok itu sendiri. Untuk kali ini saya akan sharing tentang pengobatan. Kalau tadi keilmuan dasar, sekarang cara ataupun media penggunaannya apa. Kali ini saya akan menggunakan yaitu tentang warna. Nah, ini tadi tentang keilmuannya, ini adalah medianya, atau bahasa kita adalah alat yang digunakan adalah warna. Sebetulnya keilmuan warna ini ada namanya Siski, ada juga Tyrolean. Kalau kali ini saya bahas hanya 3 warna, tapi akan difokuskan lagi hanya di 2 warna. Nah, ini warna dan fungsinya. Yang pertama ada warna merah. Karakter atau fungsi warna merah yaitu pertama untuk membuka, meningkatkan, dan melancarkan. Itu adalah karakter atau fungsi warna merah. Kalau yang biru ini sebaliknya, menutup, mengunci, dan mendinginkan. Kalau yang hitam itu maksudnya kalau tidak ada warna sama sekali, nggak ada warna hitam, nggak ada warna biru. Ya udah kita menggunakan warna apa? Kalau nggak ada warna merah sama warna biru, warna hitam aja, karena warna itu mudah kita gunakan. Spidol pun warna hitam itu bisa digunakan, gitu kan? Karena ini energi asal ada warna hitam. Nah, sekarang kita akan gunakan 2 warna ini. Sebetulnya minimal kita itu bisa menggunakan 2 warna. Bisa menguatkan dengan warna merah,
kalau kita menghentikan adalah warna biru. Nah, sebagai ambil contoh, warna merah itu buat apa sih fungsinya? Tadi kasus kita ketika susah BAB. Ketika kita susah BAB, kalau tadi kita dipijit, kalau dipijit kan kita harus pijit terus. Kalau warna, cukup kita menggunakan warna merah. Nah, warna merah, fungsi warna merah, fungsi apa? Gambarnya seperti tadi, usus besar. Itu adalah menggunakan warna merah. Tapi kalau posisi kita lagi diare, keluar terus, muncul terus, biasanya kita minum yang lain, obat air untuk menghentikan. Kita sebelum kita mungkin gak keburu nih, kita cari ke warung atau kemana, ada warna, kita bisa pakai warna biru. Atau ada juga yang sering digunakan kalau ada yang mimisan, anak kecil mimisan, keluar darah dan sebagainya. Alat pertama bisa kita menggunakan warna biru. Nah, itu tentang fungsi dan warna. Kita akan langsung studi kasus, bisa digunakan di apa aja sih warna. Nah, ini keilmuan Sujok, teori Sujok. Kenapa tadi pertama kita ambil di titik demam? Titik pertama warna biru di ujung jari. Kenapa kita di ujung jari? Ada ini untuk mengobati dari segi kepalanya. Yang kedua adalah warna hijau di titik hati, dan yang ketiga adalah di kuning di sisi limpanya. Nah, itu adalah untuk demam. Kita bisa menggunakan ketika ada anak kita, putra kita, keluarga yang demam, bisa gunakan. Reaksinya seberapa cepat sih? Nah, bisa bertanya. Kita tunggu antara 5 sampai 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit, kita tunggu setelah kita diobatin warna seperti ini, reaksinya seperti apa? Karena setiap orang biasanya beda-beda. Jadi kalau ada yang sakit dengan seperti ini, reaksinya tunggu sekitar 15 menit. Selanjutnya, nah di sini ada tekanan darah. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Kalau dari darah tinggi, kalau istilah pusing di sini, kita bisa menggunakan tadi warna biru di titik kepala, karena ini satu kepala di sini. Tapi kalau darah rendah, kita menggunakan warna merah untuk menaikkan. Ini selanjutnya adalah sakit dada, nyeri dada. Posisi dada kan tadi ini kepala, ini posisi dada. Ini besar banget karena di korespondensi dasar di sini sebetulnya ada titik yang lebih kecil lagi. Tapi di sini bisa menggunakan korespondensi dasar di sini titik dada. Dan selanjutnya adalah ada ambien. Nah, ini untuk tentang penggunaan warna. Dan yang sering ketemu ini nih, biasanya sering sakit bahu, yang sering pegal dan sebagainya. Nah, ini selain bisa dipijat di titik sini, kalau dipijat kan harus pijat terus. Nah, bisa menggunakan diwarnain dengan warna merah. Itu untuk bahu yang kaku. Kenapa yang disebut yang kaku harus dimerahin? Biar melancarkan. Tadi kan warna merah untuk melancarkan. Jadi kita diobati di situ. Beda dengan ini, kalau ini ada nyerinya. Nyeri kalau untuk bahu nyeri atau dengan cara di sini sama dimerahin, dan satu dikasih warna biru di titik empedu di sini. Titik empedu. Cakra itu namanya cakra empedu. Itu namanya di origin. Nah, ini tentang penggunaan warna. Tapi sebelum diwarnain boleh dipijat-pijat dulu baru diwarnain. Sebetulnya ada nanti selain diwarnain kita bisa menggunakan biji dengan ditempel biji apa, hanya cukup ditempel. Kalau untuk kali ini kita hanya menggunakan warna merah sama warna biru. Oke, mungkin itu materi kali ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau sharing yang tadi boleh satu atau dua pertanyaan kita bahas. Mas mau tanya, kalau misalnya kita udah kan kita mendeteksi dulu ya sakitnya apa, terus berarti harus hafal posisinya dong ya? Ya setidaknya hafal posisinya. Tapi kalau tadi mungkin kita udah ada panduan, utamanya harus hafal titiknya. Nah, kalau kita udah tahu hafal titiknya sakitnya apa, terutama kan kalau organ dalam. Nah, tadi kalau ada seperti organ dalam ini, kalau keluhan organ dalam nih, ketika kita punya keluhan organ dalam dan kita sudah berobat ke medis, biasanya suka ada hasil lab. Nah, ketika udah ada hasil labnya, itu insya Allah kita selain diobati oleh dari medis, dari obat lain sebagainya, kita bisa diobati dari teknik Sujok. Kalau contohnya gini, dari hasil rongsen medis,
detak jantungnya lemah dan sebagainya. Kita dengan menggunakan teori sojok bagaimana untuk meningkatkan jantungnya. Oh ternyata di sini paru-parunya bermasalah dan sebagainya dari hasil lab. Dan kebetulan saya pernah, ibu saya kalau habis capek, jalan capek itu berdebar gitu kan, itu jantungnya. Ternyata setelah hasil ronsen dari lab itu kan hasil cek, wah ternyata ini lemah. Jadi ternyata organ itu ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi posisinya yang lemah dikuatin, yang kuat dilemahin. Jadi ketika tadi ibu pertanyaan tadi, tahu dulu mungkin kalau di awal kita gak pernah cek ke lab, boleh deteksi secara pribadi. Tapi kalau ada hasil dari lab, dari dokter, dokter, oh ini masalahnya di sini gitu kan. Nah, selain dari dokter kita bisa menggunakan teknik pengobatannya dengan sujok. Berarti memang harus hafal ya, atau lihat contekan gitu ya? Ya boleh, betul. Harus contekan. Kalau ini kan tadi ada beberapa penyakit, sebetulnya kita siapin ada seperti ini. Ada jenis penyakit, tinggal ngobatinnya apa ini dengan menggunakan warna gitu kan. Itu Bu. Okay. Tapi biasanya yang sederhana, sakit dengkul, terus lagi sakit sikut, pegel, kebas, sering kesemutan, itu kan gampang kayak tadi, mudah. Kaki, tangan, kepala. Nah kalau misalkan kita punya lambung gitu ya, itu apakah setiap kalau ada keluhan aja dipijit atau sebagai pencegahan bisa juga? Bisa. Kalau di lambung itu kan ada namanya asam lambung, pokoknya ada hubungan dengan lambung dan sebagainya. Kalau kita dari teori sujok hampir sama dengan teori yang lain, intinya kalau kita sakit itu, kalau gak energinya berlebih, berarti energinya berkurang. Nah berarti pengobatan itu, kalau kita terlalu tinggi berarti kita turunkan, kalau lemah berarti kita naikkan. Nah kalau berhubungan dengan organ tadi, biasanya pertama penyebabnya apa? Sakitnya kenapa? Yang kedua berapa lama? Sakitnya udah berapa lama? Yang ketiga, sakitnya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, atau terus-terusan. Karena sakit terus itu kan. Nah, ada juga kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Atau sama ketika makan ini sakit. Nah, berarti itu ada hal lain penyebabnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti treatmentnya beda-beda. Kalau yang baru biasanya cepat, tapi kalau udah lama, berarti ada treatment yang harus kita lakukan. Minimal kita ada pengobatan rutin 3 hari berturut-turut. Nah, itu untuk studi kasus ketika kita sakit yang udah agak lama. Apalagi kalau sakitannya udah 10 tahun, 5 tahun kan suka ada tuh kan. Nah itu gak bisa kita langsung, ada treatment khusus yang harus kita lakukan. Tanya lagi Mas, itu biasanya efeknya itu berapa lama setelah kita lakukan ini? Reaksinya ya? Nah kalau reaksi biasanya beda-beda. Nah biasa kalau penyakit nyeri, nah, pengalaman kita dari tim SJT Sujok ini, terapis atau pengobat, kalau yang berhubungan dengan nyeri, kan sakit itu ada ngilu, ada nyeri atau yang lain. Kalau berhubungan dengan sakit nyeri, itu dalam hitungan menit bisa langsung hilang. Contohnya sakit dengkul, terus lagi ada hubungan dengan sakit aja, nyeri itu bisa langsung cepat. Itu dengan dipijat pun ketika ketemu titiknya mana, itu reaksinya cepat. Tapi ada juga udah beberapa kali gak ketemu, apalagi yang sakitnya udah lama. Biasanya yang cepat reaksinya itu sakit nyeri, yang kedua gak begitu lama. Masih agak baru hari atau sebulan lah. Tapi kalau udah tahunan itu ada beberapa treatment. Tapi biasanya sekecil apapun perubahannya berarti itu ada perbaikan. Contohnya gini, kalau kita ada sakit nyeri, ambil contoh tadi sakit gigi, aduh nyudutan. Kalau dinilai ini sakit gigi itu ada nilainya 10, itu sakit banget. Ketika kita di terapi masih sakit sih, cuma berkurang, gak sakit banget. Oh nilainya jadi 5 atau jadi 6, atau sakit sih cuma nilainya 8 istilahnya, jadi gak sakit banget. Berarti itu ada perubahan penyembuhan, jadi kita tinggal langsung kita diobati. Atau ada juga saya pernah menemukan tadi dan sakit lambung. Nah saya sakit lambung itu udah lama. Nah dan itu kadang-kadang sakit banget itu kan. Nah ketika kita menggunakan terapi masih tetap sakit, tapi saya tanya sakitnya sering atau enggak? Masih sama, sakitnya masih sering. Pertanyaan kedua, ketika masih sering, ketika sakitnya itu durasinya lama atau enggak? Kan biasanya ketika walaupun masih sering nih, contoh pagi, zuhur, asar sakit. Masih ada sih, masih rutin. Pagi, zuhur sama asar masih ada. Tapi durasi sakitnya itu enggak terlalu lama seperti biasanya. Lama banget, biasanya sejam 2 jam, ini sejam sakitnya. Itu alhamdulillah udah berkurang. Atau masih 2 jam tapi sakitnya gak sakit banget gitu. Nah biasanya kalau ada perubahan seperti itu, walaupun sekecil apapun perubahannya, berarti kita harus rutin dilakukan.
Tapi kalau udah kita kayaknya sama aja, gak ada yang nggak berkurang gitu kan, berarti kita pakai cara teknik yang lain gitu. Karena di sujud itu ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Sama ketika dokter di rumah sakit, Bu silakan obatin, nanti kalau 3 hari tidak ada perubahan, datang lagi, nanti kita akan ganti resep yang lain. Nah istilahnya kalau di sujud pun hampir sama, jadi kita ada treatment khusus gitu. Kita sebagai manusia sebagai wasilah untuk mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha yang kita bisa. Tadi ada misalkan yang di tangan ya, tangan. Nah nanti kan misalkan tadi ada apa ya? Misalnya ada di misalkan ginjal gitu ya. Nah kita tahunya hubungan ke ginjal kah, ke kalau misalkan emang BAB tidak lancar emang kan ke usus ya. Tapi misalkan kita pusing, kita misalkan flu, kenapa dari misalnya dari yang tadi dari kepala ataukah ke sini ataukah ke ginjal ataukah ke paru-paru, gimana kita tahunya itu? Oke. Kalau sakit itu kan yang dirasakan itu kan akibat ya sebetulnya. Sakit ini tuh sebetulnya ada hal-hal dari yang lainnya. Nah biasanya itu emang ada namanya keilmuan tentang sebabnya penyakit dari mana. Nah kalau tadi yang kita sharing itu adalah yang tampak, sakit yang tampak ketika kita susah BAB, kemungkinan kalau susah BAB dari sini. Atau tadi sakit kepala pusing, kita langsung di kepalanya. Itu adalah sakit yang tampaknya. Tapi akan lebih bagusnya lagi itu dari akarnya. Karena pusing itu sepertinya bukan hanya dari kepala sih, bisa aja dari lambung, bisa pusing. Itu kan kita telat makan bisa juga pusing, ataupun hal-hal yang lain. Nah, tapi kalau yang tadi disampaikan itu adalah yang kelihatannya aja. Nah, makanya kita ketika memperdalam keilmuannya nanti akan tahu, oh sakit ini diakibatkan dari sini. Tapi biasanya kalau saya belum tahu nih penyakit ini apa, apalagi sekarang banyak nama penyakit yang kadang kita nggak ngerti gitu. Ini penyakit apa? Ya kita cari dulu. Bisa di Google. Penyebab sakit ini kan ketahuan tuh. Sakit ini diakibatkan oleh jantung contohnya, atau dari paru-paru, atau apa sih yang disebut jantung koronel, jantungnya lemah atau apa itu kan dicari. Nah, ketika pasti ada yang, kalau bahasa kami ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, ketika udah ketahuan di mana posisinya, kayak tadi contoh sakit pinggang. Sakit pinggang ada yang mengatakan itu dari ginjalnya. Kenapa kalau dari ginjal? Bisa jadi dia karena jarang minum, kurang asupan air dan sebagainya. Jadi kalau yang tadi dari ibu itu kalau kita belum tahu dari mana penyebabnya, itu bisa sambil kita dipelajari dari mana caranya, cara terjadinya sakit itu. Baru kita tadi treatmentnya mau dikuatkan atau dilemahkan. Kalau ibarat kita gini, itu lebih, makanya ketika kita pengobatan mau metode suco, metode yang lain ataupun secara medis, sebetulnya kita ada 3 harusnya diobatin. Yang pertama emang media yang sakitnya, yang kedua jiwanya, emosinya juga harus diobatin. Yang ketiga adalah organnya yang berhubungan dengan sakit itu apa? Minimal 3, maksimal 4, bagusnya 4 semuanya. Minimal 3. Jadi pertama dari yang sakit, oh saya sakit suka nyat-nyatan, sakit kepala atau sakit pinggang sebagainya. Oke, obatin dulu organ itu. Setelah itu yang berhubungan dengan organ itu, yang mempengaruhi organ itu mana? Kayak badan saya ngilu, tulang-tulang ngilu, atau persendian sakit. Nah, yang berhubungan yang mengatur tentang persendian sama otot, istilahnya hati atau kantung empedu. Berarti kantung empedu sama hatinya kita diobatin. Selain itu, adakah emosi yang lain? Sedihkah? Kecewakah? Takutkah? Biasanya emosi itu mempengaruhi. Dan bahkan ada beberapa penyakit yang kita rasakan itu dari emosi. Bahkan kalau emosi kita diriliskan, maksudnya itu disembuhkan dengan bersyukur, memaafkan, tersenyum, kadang-kadang sakit pun hilang. Ambil contoh yang sangat sederhana. Ketika posisi marah, apa yang terjadi? Kita sehat. Tapi ketika marah, apa yang terjadi? Pusing. Bisa pusing, bisa jantung pun bisa. Orang yang marah saking marahnya nggak bisa ngomong. Itu apa? Dari emosi marah sampai jantungnya diam. Atau yang sebaliknya, sedih. Yang sedih biasanya kelihatan apa? Yang langsung kelihatan selain air mata yang keluar. Lemes. Bisa lemes, cairan di hidung pun ikut keluar. Itu ketika posisi nangis kesedihan. Karena posisi sedih adanya salah satunya adalah di organ paru-paru. Itu. Kalau penakut, anak penakut dan sebagainya itu kan sifat takut, itu kan organ apa yang kena? Itu adalah dari segi emosi. Jadi kalau pengobatan itu bagusnya tadi
Yang sakitnya apa, organnya apa, emosinya apa. Kalau sederhananya kalau kita lagi hujan nih, di bawah tuh becek gitu kan. Kita mah hanya ngebersihin beceknya aja, gentengnya gak diperbaiki gitu kan. Nah becek lagi gitu kan. Tapi kalau ininya diperbaiki, dirapihin, gentengnya juga dirapihin, insya Allah itu akan permanen. Oke, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi topik kali ini, yaitu menjadi dokter keluarga. Ini tadi dengan cara singkat dan mudah insya Allah digunakan. Dan ada beberapa materi tentang sujud, bisa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa dicari di internet. Tentang keilmuan sujud itu seperti apa, teori dasarnya seperti apa, itu bisa dipelajari, bisa langsung dan bisa dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Dan insya Allah ini sebagai pembuka buat kita semua, dan kita selalu belajar dan memberikan manfaat khusus buat diri sendiri, umumnya buat keluarga kita dan saudara-saudara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.